Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat belajar ya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Tahukah kalian gambar bangunan apakah ini? Ya, tepat sekali. Ini adalah gambar Museum Affandi yang terletak di kota Yogyakarta. Coba bandingkan atap Museum Affandi dengan daun pisang. Adakah persamaannya? Ya, betul sekali. Ternyata atap Museum Affandi ini terinspirasi dari struktur daun pisang. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah 1. Menyebutkan macam-macam teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. 2. Menjelaskan cara kerja teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. 3. Merancang teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan atau organ tumbuhan. Macam-macam teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan adalah 1. Panel surya atau solar cell. 2. Sensor cahaya. 3. Lapisan pelindung dan pengilap. 4. Alat pemurni air. Marilah kita bahas satu persatu. Yang pertama, panel surya atau solar cell. Panel surya memanfaatkan energi matahari, dan matahari adalah bentuk energi paling berlimpah yang tersedia di planet kita. Keunggulan atau kelebihan dari panel surya adalah 1. Tanpa suara. 2. Ramah lingkungan. 3. Dapat dipasang di mana saja. 4. Dapat dipindahkan sesuai dengan yang dibutuhkan. 5. Hemat karena tidak perlu memerlukan bahan bakar. Tahukah kalian bahwa cara kerja panel surya itu terinspirasi dari mekanisme fotosintesis pada daun? Mari kita bandingkan antara mekanisme kerja panel surya dengan mekanisme fotosintesis pada daun. Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Karena cahaya matahari mengenai permukaan panel surya menyebabkan elektron atau partikel penyusun atom bermuatan negatif pada panel surya bergerak melalui suatu konduktor dan menjadi arus listrik. Sedangkan mekanisme fotosintesis pada daun, ketika daun terkena sinar matahari, klorofil akan menyerap energi cahaya. Elektron pada kompleks klorofil akan bergerak melalui suatu saluran dan menyebabkan muatan positif ikut bergerak menuju kompleks enzim yang berfungsi menghasilkan energi kimia. 2. Sensor cahaya. Tahukah kalian lampu penerang jalan yang mampu menyala dan mati secara otomatis karena dilengkapi dengan sensor cahaya yang disebut dengan fotoresistor atau light dependent resistor yang disingkat dengan LDR, dan saklar pengatur on dan off. Tahukah kalian bahwa mekanisme kerja sensor cahaya terinspirasi dari mekanisme gerak stomata pada daun? Marilah kita bandingkan mekanisme kerja sensor cahaya dengan mekanisme gerak stomata pada daun. Sensor cahaya. Saat menjelang pagi, sinar matahari akan mengenai resistor yang menyebabkan listrik mengalir menuju saklar. Aktifnya saklar ini akan mematikan aliran listrik utama, sehingga lampu penerang jalan akan mati. Saat menjelang malam, aliran listrik tidak dapat mengalir melalui fotoresistor ini, sehingga tidak ada aliran listrik yang mengalir menuju saklar. Akibatnya, saklar berada dalam kondisi on, sehingga lampu penerang jalan
menyala. Sedangkan mekanisme gerak stomata kaktus akan membuka saat malam hari dan akan menutup saat siang hari untuk mengurangi penguapan air. Proses membuka dan menutupnya stomata ini dipengaruhi oleh sel penjaga stomata. Sel penjaga ini memiliki reseptor cahaya yang disebut dengan fotoreseptor yang peka terhadap cahaya. Saat siang hari, fotoreseptor sel penjaga akan menangkap cahaya dan menyebabkan air pada sel penjaga dipompa keluar. Akibatnya, sel penjaga akan mengecil dan stomata tertutup. Saat malam hari, air dipompa lagi masuk ke dalam sel penjaga, sehingga sel penjaga menjadi lebih besar dan stomata terbuka. Yang ketiga, lapisan pelindung dan pengilap. Tahukah kalian lapisan pengilap dan pelindung pada mobil, pada helm, pada sepatu terinspirasi dari lapisan kutikula pada daun? Mari kita bandingkan pada lapisan kutikula daun. Permukaan daun talas atau teratai terlihat bersih dan tahan air. Hal ini disebabkan karena pada permukaan daun tersebut terdapat lapisan kutikula yang mengandung senyawa lipid berupa lilin dan polimer hidrokarbon yang disebut kutan. Kedua senyawa ini bersifat hidrofobik atau tidak suka air, sehingga jika air mengenai lapisan ini tidak akan membasahi daun. Lapisan lilin ini juga mencegah menempelnya debu atau kotoran lain, sehingga membuat daun tetap bersih. Nah, para ilmuwan mengadopsi mekanisme ini dan menerapkannya untuk membuat cat tidak mudah kotor, lapisan pengilap, dan lapisan anti air pada semir sepatu, lapisan pengilap pada mobil, atau perabot rumah tangga. Yang keempat, alat pemurni air. Tahukah kalian alat pemurni air tersebut cara kerjanya terinspirasi dari cara kerja akar serabut pada ejeng gondok. Pada umumnya, perairan yang ditumbuhi ejeng gondok, kondisi airnya jernih. Hal ini disebabkan ejeng gondok memiliki akar serabut yang banyak dan rapat. Akar ini mampu menyerap partikel-partikel yang terlarut dalam air sehingga air menjadi bersih. Bila membran akar diamati dengan mikroskop elektron, maka akan terlihat lubang-lubang atau saluran kecil yang terbentuk dari protein dan memiliki daya ikat tertentu. Salah satu salurannya bernama aquaporin, yang merupakan saluran atau protein kanal yang hanya dapat dilewati oleh air. Mekanisme kerja inilah yang menginspirasi ilmuwan untuk membuat alat penyaring atau pemurni air. Dengan teknologi ini, air yang kotor dapat disaring menjadi air yang bersih dan aman untuk dikonsumsi. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Baiklah anak-anak, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.